Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzatal lahabi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masyad. Sadaqallahu alim, sadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, senantiasa mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tidak pernah henti-hentinya memberikan kita hidayah, memberikan kita berkah, memberikan kita rahmat, yang tidak pernah ada bosan-bosannya. Justru sebaliknya, kita yang sering bosan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan mewujudkan bahwa kita tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita hindari hal seperti ini. Senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan-larangan yang memang Allah itu larang untuk hambanya. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kita membuktikan kita cinta kasih kita, yaitu kita cinta pada turunan beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para zuriyah Nabi, para habib dan habaib. Kecintaan kita pada majelis salawat ini adalah bukti bahwa kita benar-benar cinta pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Benar-benar apa yang kita ucapkan di lisan, kita sayang dengan keselamatan diri kita dunia akhirat. Kita sayang dan kita mengharapkan benar dengan syafaat-syafaat, baik syafaat dari Allah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz takzimi. Sering kita membicarakan tentang kapan dan di mana, jam berapa kematian yang akan menjemput kita. Kadang-kadang kita tanpa sadar ketika kita di jalan, gak taunya kematian menjemput kita. Tidak ada satupun dan bahkan malaikat pun menjemput nyawa, tidak tahu kapan dia diperintah untuk mencabut si A. Hanya Allah rahasia ini yang tahu. Ketika kita melangkah, diambil nyawa kita, kemudian kita dimandiin, kemudian kita dikafani, kemudian kita mau diberangkatkan dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid yang sungguh nyeri dan benar-benar ngeri kita mendengarnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita dibopong, dibawa kita untuk menuju pintu masuk ke alam barzah. Apa yang kita bawa di situ? Anak istri yang kita cintai sudah tidak mau lagi, paling-paling banter mengantar sampai ke liang lahat pulang. Apakah dia mau menungguin kita? Tidak ada. Cucu kita ataupun siapa yang kita cintai, bahkan harta yang kita cintai, yang kita bangga-banggakan, mobil mewah ataupun apapun bentuknya yang kita banggakan, ketika kita menghadap pada Allah hanya modal diri, amal dan kain kafan. Hanya itu. Kesombongan manusia pada waktu itu sudah gak ada gunanya sama sekali. Sehingga apa yang manusia punya, mau gak mau harus ditinggalkan tanpa pandang peduli siapa itu si kaya maupun si miskin. Gak ada masalah dalam hal ini. Masalah cuma satu, kita berangkat dan mempertanggungjawabkan apa yang kita jalankan selama hidup di dunia. Masuk ke alam kubur,
kegelapan di situ, tangisan, dan kita mendapatkan, apakah kita mendapatkan fitnah kubur atau tidak? Di dalamnya gelap sekali, dan itu sudah dijelaskan dalam suatu riwayat hadis maupun Al-Quranul Karim. Ini bukti nyata. Kegelapan di dalam ruangan di kuburan, di alam barzakh terasa sempit, terasa gelap, tidak ada sinar satupun. Hanya amal yang kita datangkan, hanya amal yang bisa menemani kita waktu itu. Kalau kita amalnya jelek, otomatis kita akan mendapatkan azab kubur. Kalau kita amalnya bagus, otomatis Allah akan pertimbangkan ini dengan sesuai apapun. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada di dalam itu satupun orang yang akan bisa menolong kita kecuali amal-amal kita. Tetapi Allah sudah riwayatkan dalam suatu hadis yang mengatakan ada 7 yang bisa menerangi kubur kita nanti. Apa 7 itu? Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jangan meremehkan 7 ini yang sering kita remehkan. 7 yang akan bisa menerangi kita ketika kita di alam kubur. Jadi terangilah alam kubur kita dengan 7 ini. Ini sering kita dengerin, tetapi sering kita remehkan, bahkan sering kita tinggalkan. 1. Jaga sholat 5 waktu. Apa yang telah digarisbawakan bahwa sholat sering kita tinggalkan, kita sering lalai dalam sholat 5 waktu ini. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kita lalai dalam sholat kita. Kita sering kadang-kadang sholat itu merupakan suatu hanya menggugurkan kewajibannya saja. Benar apa enggak? Ketika kita datang sholat, dengar azan, hanya datang untuk menggugurkan kewajiban saja. Ketika sholat selesai, pung pergi. Tidak ada doa sama sekali. Artinya kita datang ke masjid atau kita menjalankan sholat hanya menggugurkan kewajiban saja, selesai. Ini yang Allah nggak suka. Allah akan ridho pada hambanya ketika dipanggil dan menghadap pada Allah dalam keadaan sholat yang khusyuk, ridho karena Allah, benar-benar murni karena al-imanu atu'minu billahi, iman pada Allah. Ketika dalam bacaannya nggak tergesa-gesa, bacaan Rabbi firli warhamni wajibuni, semua tartil dengan jelas sesuai maknanya. Dalam takbiratul ihram semua dijalankan sesuai dengan maknanya. Ingat, Allah sudah riwayatkan, belum tentu sholat kita diterima oleh Allah kalau kita sering sholat sendiri. Makanya jaga sholat 5 waktu ini secara jamaah. Sholat jamaah itu ibarat seekor rusa. Apabila seekor rusa itu sendiri, maka dia akan mudah dan peluangnya besar untuk diterkam oleh harimau. Kalau rusa itu hidupnya menggerombol, maka harimau mau menerkam susah karena dia menggerombol. Kesusahan di harimau untuk menerkam rusa ini susah sekali. Inilah yang dimaksud dengan sholat. Marilah kita sholat secara berjamaah. Ketika kita sholat sendiri, maka akan mudah iblis untuk menggugurkan dan mengganggu semua aktivitas kita dalam bacaan maupun di dalam sholat. Tetapi jika kita sholat secara berjamaah, maka akan bersulit untuk iblis ini di dalam menggugurkan atau menggoda kita dalam sholat. Sehingga dalam suatu riwayat disebutkan, kalau kita sholat jamaah maka pahalanya 27 kali dilipatkan. Dan ini merupakan suatu hal yang penting kita kaji. Kalau kita ingin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalankanlah sholat secara berjamaah. Tidak hanya zuhur saja, tidak hanya asar saja, tidak hanya maghrib saja, tetapi jalankan semua sholat 5 waktu secara berjamaah. Mudah-mudahan kita kategori orang yang rajin dalam sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Yang kedua, sedekah, sedekah yang secara istiqomah tiap hari, dan Allah inginkan
bukan nilai banyaknya, tetapi sedekah yang ikhlas, ridho. Meskipun itu 500 rupiah, tetapi rutin tiap hari, apalagi sedekah subuh, sebelum sholat subuh masukkan itu. Meskipun 500 rupiah, yang penting ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita sedekah banyak, pada ujung-ujungnya, endingnya adalah kena penyakit hati, yaitu ujub, riya, pamer, dan sampai ke pamannya pamer, yaitu mbahnya pamer, yaitu fitnah. Jangan sampai dengan sedekah kita yang harusnya akan diterima oleh Allah, harusnya dengan sedekah ini akan bisa memberikan sinar di dalam alam kubur kita, tetapi justru tidak sinar yang kita dapatkan, malah azab. Kenapa? Karena sedekah kita benar-benar kita tidak ikhlas, kita tidak ridho, diembel-embel dalam penyakit hati. Maka dari itu, belajarlah untuk berbuat ikhlas dalam sedekah. Jangan dihitung nilainya, yang penting berbuatlah istiqomah dan ikhlas. Yang ketiga, terangi kuburmu dengan cara apa? Tahajud. Ketika mereka hamba Allah pada dasarnya pada waktunya tidur, ngorok terus dari jam 1 sampai jam sebelum subuh, mereka enak-enaknya tidur, pada tidur tidak bangun menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berzikir, salat tahajud, salat hajat, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengan salat ini maka akan bisa menerangi kubur kita. Dengan kita mohon pada Allah, janganlah segala sesuatu diselesaikan dengan cara duniawi, dengan cara iblis. Selesaikan semua masalah itu, kita curhat pada Allah. Jangan curhat pada manusia. Kenapa? Kalau antum curhat pada manusia, ujung-ujungnya manusia itu hatinya bagaimana? Ujung-ujungnya nanti kena ghibah, kena fitnah. Si A ngomong si B ngomong si C ngomong si Z ini sudah ngomong ke kita, sudah lain lagi ceritanya. Maka dari itu, inilah yang merupakan bahwa lisan ini lebih beracun daripada apa yang di luar dugaan kita. Yang keempat, bacalah surat Al-Mulk. Di situ ada 30 ayat, di mana kalau kita baca sebelum tidur, maka ini nanti akan menemani kita di saat kita berada di alam kubur. Jadi suatu riwayat mengatakan, ketika kita nanti ditanya man rabbuka, dengan fitnah kubur, man nabiyuka, man dinuka, semua akan didampingi, ditemani oleh surat Al-Mulk ini. Artinya apa? Apapun bentuknya Al-Quran yang kita baca, yang di dalam selama masa hidup di dunia, ya ada hanya berupa buku, berupa suatu lembaran. Ketika kita baca, amalnya masuk dalam husnul amal, sehingga amal ini menjadikan suatu tumpukan yang menjadi amalan. Amalan-amalan ini yang nantinya akan bisa menjadi husnul amal dan menemani kita di alam kubur. Yang kelima, tadi yang keempat membaca surat Al-Mulk. Yang kelima, bacalah Al-Quran itu meskipun sehari. Kalau nggak sempat ini ya, ini malesnya minta ampun, males bendengkil bin muta'ajin ini, malesnya minta ampun, bacalah, sempatilah untuk membaca hanya 1 ayat saja. Nggak bisa apa baca, misalkan dibaca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Dah, kalau memang males banget ini, tapi kalau bisa sempatin baca meskipun 1 surat, sempatin setiap hari sekali. Makanya mereka itu yang hafiz Quran, amalannya selama hafiz Quran akan menemani di alam barzah dan akan menerangi semuanya di alam barzah menjadi terang, sehingga ketika dia tidur di alam barzah, di sebelahnya Al-Quran menemani dia. Andai kata Al-Quran ada di sekitar situ, bisa dibayangkan apakah bisa azab datang, apakah ada siksaan buat kita? Enggak ada. Karena apa? Karena ada Al-Quran, dan Al-Quran ini dijamin dan dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beruntung antum semua yang sudah hafiz Quran. Beruntung semua bagi antum yang sering tiap hari meluangkan waktunya mengaji, meskipun itu 1 juz.
bisa 1 juz, bisa 2 juz. Bikin segala sesuatu ketika kita mengaji, membaca Al-Quran itu bikin seperti adiksi, seperti ketagihan, seperti kita minum kopi, secangkir kopi, kita adiksi ketagihan kalau nggak minum kopi pahit. Bikin kita membaca Al-Quran itu seperti itu. Ketika kita tidak membaca Al-Quran setiap hari, satu ayat, 1 surat, 1 juz, 2 juz, kita pahit. Kita tidak enak pikiran kita. Kalau sudah tertanam seperti itu, ini adalah ciri-ciri kuatnya iman. Bahwa ketika kita meninggalkan di dalam membaca Al-Quran, kita seperti kehilangan sesuatu. Apalagi saat meninggalkan sholat, Masya Allah, nangis kita. Yang keenam, terangi kuburmu dengan zikir. Zikir yang Allah paling sukai adalah subhanallah wa bihamdihi azim, subhanallah wa bihamdi. Jadi zikir yang Allah paling sukai subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim. Perbanyak baca zikir ini, insya Allah Allah akan berikan suatu syafaat nanti di alam barzakh dengan diterangi kuburan kita. Yang ketujuh, terakhir, terangi kubur kita dengan apa? Dengan jangan kita meninggalkan di penghujung daripada sholat dengan kita lari tanpa doa. Makanya ketika selesai sholat, habis itu kita baca wirid. Astaghfirullahaladzim, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fa hayyana rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Baca wirid itu, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir la ilaha. Kemudian kita mohon dengan doa kita, Allah nasaluka salamatan fitin wa afiatan fil jasadi wa si'atan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Ini dibaca doanya, dibaca dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca doa-doa ini. Jangan sampai selesai sholat kita pun lari tidak baca doa. Ini artinya bahwa kita sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk dalam kategori laknatullah. Orang yang dilaknat oleh Allah karena apa? Karena kesombongan. Sebagaimana kesombongan yang dimiliki Fir'aun, Namrud, raja-raja yang dulu, yang sudah dilaknat oleh Allah. Maka dari itu janganlah kita sombong di hadapan Allah. Jadikanlah diri kita senantiasa mohon, menyelesaikan segala sesuatu dengan doa. Doa adalah suatu bagian daripada ibadah. Selesaikan segala masalah yang ada dengan doa-doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan dengan 7 ini tadi, mari kita bersama-sama selalu introspeksi diri kita, koreksi diri kita, tidak usah koreksi orang lain, kita koreksi diri kita, jangan sampai kita lengah dengan 7 ini. Yang belum tahu sekarang tahu, mari kita pelajari bareng-bareng secara istiqomah. Jangan sampai belajar cuma sekali, sehari, 2 hari, setelah itu kagak pernah lagi. Mari, biarpun itu amalan 1 ayat, yang penting kita istiqomah setiap hari sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur tidak ada satupun yang tahu. Umur kita sekarang sudah 40, ada yang 50, ada yang 60. Mari persiapkan diri kita dengan mendengarkan tausiah seperti ini. Kemudian tidak hanya mendengarkan saja, kemudian kita pelajari, kita amalkan. Yang paling penting kita amalkan setiap hari secara istiqomah. Maka dari itu pencerahan, bimbingan, amalan, setelah kita mendapatkan pencerahan, kita dibimbing, kemudian kita amalkan tiap hari. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga bermanfaat dan berfaedah dalam realisasi kehidupan kita sehari-hari dan kita jadikan hamba Allah yang ahli ibadah. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.